Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pagi ini saya tidak akan menyampaikan firman Tuhan tentang Natal. Kenapa? Karena sebulan sebelum Natal Tuhan menggerakkan, Tuhan rindu untuk saya menyampaikan ini buat Bapak Ibu Saudara, buat jemaat Tuhan di tempat ini. Ketika saya berdoa dan Tuhan berkata, ini yang Tuhan terus katakan, masih menyalakah rohku? Masih menyalakah rohku? Kita mau lihat di Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kata-kata biarlah rohmu menyala-nyala itu yang Tuhan sampaikan hari-hari ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, minggu ini adalah minggu terakhir di tahun 2020 dan kurang 4 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Saudaraku, ini satu pernyataan yang perlu kita koreksi bersama hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Masih menyalakah roh kita? Sudah mulai redup, agak redup, atau sudah mati roh kita hari-hari ini? Saudara, Bapak Ibu Saudara perlu tahu bahwa kami ini sedang membawa Bapak Ibu Saudara, generasi, 5 generasi di gereja ini mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, kalau saat ini Tuhan terus terngiang, Tuhan sampaikan itu buat kita, saya akan menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan hari-hari ini. Masih menyalakah rohku? Saudara, kenapa kita harus koreksi? Karena Tuhan sesungguhnya mau kita tetap menyala roh kita. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kenapa Tuhan sampaikan hari-hari ini untuk saya sampaikan buat jemaat Tuhan di tempat ini. Menjelang akhir tahun daripada 2020 ini, Tuhan mau katakan kenapa sih Tuhan mau kita mengoreksi diri kita, masihkah roh kita masih menyala dalam Tuhan? Karena Tuhan sesungguhnya kita mau roh kita ini tetap menyala. Dan karena waktunya sudah sangat singkat, saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini, apa sih harus kita koreksi? Masihkah roh saya ini masih menyala? Sudah redup atau sudah mati sebagai anak Tuhan? Kita mau lihat sama-sama di Kisah Para Rasul pasal 9. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 18. Kisah Para Rasul pasal 9 ya, ayat 1 sampai 18. Saya tidak akan bacakan semuanya Bapak Ibu Saudara, nanti bisa dibaca di rumah. Ini tentang pertobatan Saulus bertobat. Nah, pagi ini kita mau lihat apa sih yang harus kita koreksi sebagai anak Tuhan menjelang Tuhan Yesus datang. Dan di akhir tahun ini Tuhan mau roh kita ini tetap menyala di dalam Tuhan. Nah, apa sih yang harus kita koreksi? Yang pertama adalah fokus panggilan kita. Fokus panggilan kita. Kita mau lihat kita mau lihat di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15 dan 16. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15 dan 16. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa sih yang harus kita koreksi supaya hari-hari ini roh kita ini tetap menyala? Yang pertama adalah fokus panggilan kita. Kita tahu di konteks ini adalah salah satu pertobatan daripada Saulus sebelum menjadi Paulus. Dia punya kehidupan yang suka menganiaya jemaat Tuhan waktu itu. Kejahatannya luar biasa terhadap orang-orang percaya di Yerusalem. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Nah, setelah dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya ini dipulihkan. Hidupnya diubahkan dari orang yang jahat, tetapi Tuhan pakai untuk menjadi kemuliaannya. Saudara, kita bisa melihat dari Paulus ini di mana bahwa
dia dipanggil Tuhan, diselamatkan dari hidupnya yang tidak berkenan itu, dan Tuhan punya rencana di dalam hidupnya, yaitu untuk menginjili banyak orang, menyelamatkan banyak orang, memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita dipanggil Tuhan itu dengan cara berbeda-beda, betul? Kalau saya ngalami pribadi, saya dipanggil Tuhan karena saya lumpuh umur 8 tahun. Saat itu panas tinggi, kemudian saya disuntik dan saat itu saya lumpuh. Tetapi ada hamba Tuhan yang berdoa buat saya, dan saat ini sampai saat ini saya ada, saya bisa jalan, makanya saya persembahkan hidup saya buat Tuhan karena saya tahu Tuhan panggil saya dengan kelumpuhan saya, dan saat ini saya bisa jalan. Saya persembahkan hidup saya buat Tuhan. Saudara, sekali lagi saya mau katakan bahwa kita dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan itu dengan cara berbeda-beda. Ada yang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan saat masih kecil, procot gitu sudah jadi Kristen, betul? Pasti ada banyak di antara kita. Kemudian dia dipanggil Tuhan menjadi anak Tuhan saat dia baca Alkitab, ya. Dia bisa dipanggil Tuhan karena diinjili orang, diberitahukan bahwa ada juru selamat, penolong, yaitu Yesus Kristus. Atau orang bisa dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan karena dia melihat kehidupan orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Kok beda ya orang Kristen ya? Makanya dia melihat dan dia mengambil keputusan untuk percaya Yesus. Ada juga yang percaya Yesus karena dia lewat mimpi. Tuhan datang sendiri, dia tunjukkan kemuliaannya sehingga dia percaya Yesus. Saudara, ada banyak hal, ada banyak yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita ketika kita ini dipilih Tuhan. Sama seperti Paulus, Tuhan pilih dia dari latar belakang yang kejam, orang yang jahat, tetapi Tuhan ubahkan hidupnya untuk menjadi satu kemuliaan bagi Tuhan. Dia punya tujuan. Tuhan memilih kita itu punya tujuan masing-masing. Ya, Paulus dipilih Tuhan. Tuhan punya tujuan bahwa dia harus dipakai Tuhan menjadi kemuliaan Tuhan, memberitakan Injil bagi segala bangsa. Dan kita, kalau kita sadar hari-hari ini, kalau kita fokus panggilan kita hari-hari ini, kita dipilih Tuhan, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi anak Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, itu anugerah Tuhan. Itu anugerah Tuhan yang kita tidak bisa pilih. Dari lahir kita bilang, Tuhan aku jadi orang Kristen ya, gak bisa pilih. Atau kita saat mimpi, orang bisa dimimpiin tentang Tuhan Yesus, tapi belum tentu juga dia buka hati untuk Tuhan Yesus. Saudara, jadi kalau kita saat ini ada, kita percaya Yesus, itu anugerah, itu keselamatan yang Tuhan beri di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan mau pisahkan kita. Kalau sampai saat ini kita ada, kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi orang Kristen, sesungguhnya dalam pikiran kita hanya satu, kita sedang dipisahkan dari dunia ini, kita sedang dipisahkan daripada neraka untuk dialihkan Tuhan memiliki hidup yang kekal. Oleh sebab itu ketika kita tahu fokus panggilan kita, jangan sia-siakan hidup kita. Jangan sia-siakan hidup kita untuk tidak melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dimanapun kita berada, di sekolahmu, di pekerjaanmu, di lingkunganmu, dimanapun Tuhan tetapkan kita. Jadi saksinya Tuhan, supaya dunia tahu, orang tahu ada Yesus di hidup kita. Amin. Kalau orang melihat kita tidak ada Yesus di hidup kita, orang tidak akan pernah percaya kalau kita anak Tuhan. Tetapi ketika orang lihat ada kebaikan yang terpancar di hidup kita, ada senyum yang terpancar di hidup kita, ada sukacita yang terpancar di hidup kita, orang akan lihat, kok kamu senyum terus sih, kok kamu sukacita terus sih? Kita bisa jawab, ada Tuhan di hidupku. Amin. Oleh sebab itu mari kita mau lakukan apa yang Tuhan mau. Fokus panggilan kita adalah menyenangkan hati Tuhan sebetulnya. Amin. Karena Tuhan pilih kita, Tuhan pisahkan kita, Tuhan bedakan kita daripada orang dunia yang tidak kenal Tuhan. Karena Tuhan mau kita sedang dibawa ke Tuhan. Kemana? Satu tempat hidup yang kekal. Itulah kita. Amin. Fokus kita adalah menyenangkan hati Tuhan lewat hidup kita. Oleh sebab itu sama-sama katakan,
tepuk di dada kita, aku berbeda ternyata ya. Amin. Kita ternyata berbeda. Tuhan pilih kita. Oleh sebab itu kalau kita sadar akan hal itu, Tuhan mau koreksi hari ini. Kalau engkau berbeda di hadapan Tuhan, fokuskan panggilanmu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan hanya mau melihat ada Yesus di hidup kita. Itu yang pertama. Next, yang kedua kita mau lihat. Kita mau lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa sih harus kita koreksi? Apa sih yang koreksi di dalam diri kita? Masihkah rohku ini menyala di dalam Tuhan? Yang kedua adalah kembali pada kasih yang mula-mula. Ayat 18 dan sampai 20 saya akan bacakan. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Tetap ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah Paulus ditumpang tangan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia saat itu ada di Damsyik dan saat itu dia buta matanya selama 3 hari dan Tuhan berkata kepada Ananias bahwa Ananias, kamu datang ke orang itu, tumpangin tangan dia, maka dia akan melihat. Saudara, ketika Ananias menumpang tangani Paulus dan berdoa untuk Paulus, saat itu Tuhan pulihkan, dia sembuh dari kebutaannya. Saudaraku, kasih Paulus itu muncul ketika ia melihat ada satu perbuatan kasih Allah yang luar biasa dalam hidupnya, sehingga kasihnya itu terus ada di dalam kehidupannya untuk melakukan apa yang Tuhan mau, menyenangkan hati Tuhan selagi dia bisa. Lakukan, terus lakukan. Saudaraku yang dalam Tuhan, di dalam hidup kita ini ada banyak kegiatan, kesibukan kita yang kita lakukan tiap-tiap hari, betul? Kita ibu-ibu tidak lepas dari masak, nyapu, ngepel, ngajari anak sekolah, ngurus ini dan itu. Bapak-bapak cari uang, kemudian kita banyak lakukan kegiatan, kondangan, main game, nonton TV, ngomong, ada banyak yang kita lakukan. Saudara, Tuhan mau kita tetap, jangan lupa di dalam sela-sela kegiatan kita ini untuk terus cinta kita kepada Tuhan itu tetap ada di hidup kita. Ya, tetap ada Tuhan yang mau lakukan. Kasih yang mula itu adalah kasih yang pertama-tama kita jatuh cinta, begitu saudara. Ya, pertama-tama kita jatuh cinta dengan seseorang gitu. Kita pengen selalu memandang wajahnya, pengen selalu dekat dengan dia, pengen selalu mendengar suaranya, pengen selalu kita pengen selalu menikmati kalau dia ada, itu luar biasa begitu. Ini yang Tuhan mau, saudara. Kalau hari-hari ini Tuhan mau, Paulus itu semangatnya luar biasa ketika melihat perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Tuhan mau hari-hari ini di sela-sela aktivitas kita, sesibuk-sibuk apapun, mari engkau dengan nyopir kita berkata, Tuhan kau baik, Tuhan kau baik, Tuhan kau baik. Ada komunikasi dengan dia, ada omongan yang senantiasa dengan dia, itu dekat dengan dia. Ada kerinduan di hati kita saat kita melakukan aktivitas kita apapun, kita bisa berkata, Tuhan engkau baik. Kalau kita cinta dia, maka itu yang Tuhan mau. Cintamu jangan pudar di hari-hari ini dengan Tuhan. Di sela-sela kesibukan apapun, jangan lupakan Tuhan. Jangan engkau sia-siakan hari-hari ini dengan Tuhan. Bangun terus hubunganmu dengan Tuhan. Kita sibuk dengan kegiatan kita sehingga kadang kita lupakan kasih Allah yang mengasihi kita. Kita lebih tertarik dengan yang lain yang seolah-olah gampang cepat memberi pertolongan hari-hari ini. Saudara, kita akan lihat video ini, tetapi saya nggak tahu ini apakah settingan atau tidak, tetapi ini kenyataan yang kita bisa lihat. Dan saya berharap yang suka makan bakso tidak trauma kalau makan bakso ketika lihat tayangan ini ya. Kalau ibu nggak jujur sama aku mau periksa. Jangan Mas Roy, jangan Mas Roy, jangan. Jangan diperiksa. Ini sini nggak ada apa-apanya, saya nggak nyari uang. Loh. Enggak.
Gini deh, kalau aku nggak boleh periksa, ntar saya bantunya gimana? Ya, gimana ya? Jangan diperiksa deh, pokoknya ada baksonya aja nih Mas Roy, nggak ada apa-apanya. Saya curiga loh Bu. Maaf ya, bukan seuzon ya. Tapi kok saya makin tertantang untuk melihat ya. Kalau Ibu nggak ada apa-apa, pasti Ibu nggak nolak gitu. Ya udah periksa aja Kak Roy, gimana ya? Saya juga. Ya udah Ibu yang aduk deh. Oh ya udah. Pasti ada sesuatu di dalamnya. Tuh kan. Tuh, bener kan kata saya. Itu apa itu, Bu? Ini apaan sih, Bu? Ya. Jadi ini dari tadi yang makan bakso, air rendeman celana dalam Ibu. Ya, saya akuin saya salah Kak Mas Roy. Ini buat saya nyari penglaris. Ya. Jadi udah berapa lama nih Bu kayak gini-ginian? Ya, tadinya ini baru 10 tahunan deh Kak Roy. Tadinya kan saya jualan sepi terus. Ini masanya saya nyari itu biar saya lancar usaha saya. Ini saya nyari pelaris biar. Tapi kayak gini kan nggak halal Bu. Iya, emang saya salah Kak Roy. Ini saya salah, ya. Iya, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ini settingan atau tidak, yang pasti adalah ini hal-hal yang kita jumpai, yang kita lihat di sekeliling kita, betul? Ya, ada orang yang mencari kekayaan, mencari penglaris dengan hal-hal di mana dia mencari kekuatan yang lain. Hari-hari ini orang susah untuk mencari ekonomi, maka ketika ada orang bilang, ayo lari ke sana, ayo ke mbah ini. Saudara, kalau anak-anak Tuhan hari-hari ini terus lakukan itu, berarti sedang mendukakan Tuhan. Kasihnya akan Tuhan, rohnya itu sudah mati. Kenapa? Menduakan Tuhan. Saudara, banyak hal yang hari-hari ini sedang dikerjakan. Orang mau mencari lebih cantik, lebih dicintai oleh banyak lelaki, cari pakai susuk dan sebagainya. Saudara, anak Tuhan, diingatkan Tuhan hari-hari ini untuk tidak menggadaikan kasih-Mu yang mula-mula itu akan Yesus kepada yang lain. Saudara, hari-hari ini juga pendoa mulai dari tanggal 7 Desember sampai hari ini doa puasa terakhir bagi para pendoa sesungguhnya. Ada yang full berdoa, ada yang ambil keputusan untuk berdoa seturut apa yang Tuhan mau, tetapi yang pasti kita tetap berdoa. Saya terus berdoa, saya terus pantau pendoa, dan kami ini pendoa terus doa keliling. Saya berkata, ketika kita melewati satu tempat, ketika kita berdoa buat satu tempat, terlebih untuk Kota Purbalingga, saudara, saya berkata, tumpang tangan, doakan. Dan kita sepakat ketika kita muter alun-alun, kita muter tempat-tempat yang penyembahan berhala, kita berdoa di tempat-tempat yang Tuhan suruh untuk kita berdoa. Tuhan sesungguhnya berkata atas Purbalingga, mereka menduakan aku. Saudara, kita pendoa menangis ketika kita berdoa, ketika kita hanya video call, saudara. Tetapi roh Tuhan itu mengingatkan buat kita, ini loh sesungguhnya yang terjadi atas Purbalingga, ini loh sesungguhnya yang ada di Purbalingga. Kenapa aku limpahkan, kenapa alam aku suruh untuk berbicara buat mereka. Ada banjir, ada tanah longsor, ada begini begitu. Sesungguhnya manusia hanya, kalau bukan Tuhan yang turun kayaknya gak akan bertobat. Tuhan mau katakan, ini loh aku pakai alam untuk berbicara sehingga mereka bisa bertobat. Kenapa? Mereka menduakan aku sesungguhnya atas Purbalingga ini. Oleh sebab itu hari-hari ini anak-anak Tuhan, ayo terus berdoa. Jangan duakan Tuhan hari-hari ini. Rohmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan, kasihmu dengan Tuhan, Tuhan jangan diduakan. Tuhan mau kasihmu yang mula-mula itu muncul kembali dalam hidupmu hari-hari ini. Kasih Tuhan dengan segenap hati,
kasih Tuhan dengan segenap jiwa, kasih Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Itu yang Tuhan mau. Oleh sebab itu saudara, kembalilah kepada kasih yang mula-mula, itu yang Tuhan mau hari-hari ini untuk jemaat Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, next, yang terakhir adalah kita mau melihat bahwa 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18, tolong. 2 Korintus 4 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama saudara, supaya kita semangat dalam Tuhan. 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi yang ketiga adalah fokus kita, apa yang kita harus kita koreksi. Yang ketiga adalah melihat yang tidak kelihatan. Saudara, kalau kita lihat di 2 Korintus 11 juga ayat 23 sampai 31, saya akan bacakan dengan cepat. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 31. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara kamu jemaat-jemaat Tuhan. Sampai di situ saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa Paulus ini adalah umat pilihan Tuhan yang secara lahiriah dia keadaannya semakin memburuk, saudara, semakin merosot. Kita tahu di situ penderitaan begitu banyak yang saya baca tadi. Ada banyak hal. Tetapi dia ini tetap bersemangat karena dia kenapa? Karena dia melihat yang tidak kelihatan itu, melihat ini loh, Yesus Kristus yang dia layani, melihat Yesus Kristus yang dia sembah, melihat Yesus Kristus sang juru selamatnya. Dia bersemangat sekalipun dia berkata semuanya merosot dagingku, semuanya aku didera, aku mengalami semuanya, tetapi aku tetap kuat. Kenapa? Aku melihat yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan fisikku ini aku nggak lihat. Saudara, karena yang tidak kelihatan itu adalah sampai dibawa sampai di kekekalan. Sedangkan yang kelihatan itu hanya lenyap sementara aja di dunia ini. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berapa sih umur kita ada di dunia ini? 100 tahun itu sekarang jarang ada di dunia ini. Tetapi waktu-waktu kita yang Tuhan kasih, ayo cari kekekalan di dalam Tuhan. Melihatlah satu kekekalan yang nantinya tidak pernah bisa diabaikan oleh apapun, yang tidak bisa ditukar oleh apapun. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara jangan hanya melihat masalah yang kita hadapi. Aku ini loh begini, aku ini loh serangat kesusahan, aku ini loh kekurangan, aku ini loh ketakutan. Jangan hanya melihat masalah saja yang kita alami hari-hari ini, tetapi lihat hari-hari ini Tuhan mau engkau lihat sesuatu yang tidak kelihatan. Tuhan mau kita ini hari-hari ini lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan hanya berpikir saat ini saja. Jangan hanya berpikir aku ini sekarang lagi susah, aku ini sekarang lagi tidak punya uang, aku ini lagi begini, aku ini lagi begini. Stop saudara. Ayo hadapi itu semuanya dengan kekuatan Tuhan. Pandang sesuatunya dengan kekekalan. Bahwa aku gak lama di dunia ini, bahwa kedatangan Tuhan gak lama lagi. Kita akan dibawa Tuhan bersama dengan Dia sebentar lagi. Oleh sebab itu saudaraku, untuk mengakhiri firman Tuhan saya akan putar pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Cindy Jacob atas Indonesia, atas umat Tuhan hari-hari ini.
supaya kita ngerti ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Wish I could be with you all, and I am following what's going on a little bit in Indonesia, and I know that the church has been through many challenges, and there's been so much sorrow with COVID, and I just want to tell you that my heart has gone out to you. I'm praying grace and strength for you all. You know, I had a vision of Indonesia I wanted to share with you, but I saw Indonesia as a warrior bride, a beautiful bride, exquisite, really representing the bride of Christ. But I saw on the feet of the bride army boots, or we call them combat boots here in the United States. And I saw that God was calling you to rise up in spiritual warfare on a new level. And that God was going to give you tremendous breakthroughs. I know you're praying. I know you're a praying church, probably one of the most praying churches on the earth. And by the way, thanks for praying for America right now. We really appreciate it. But I see that God is equipping you for this season. Now, I want you to understand that you're being equipped for this season. And Ephesians 6:13 says, having done all, therefore stand. And I see God giving you the ability to stand firm and stand fast in the challenges that you are going through right now. And the Lord is going to give you a new strength and a new resolute faith to stand, and you're going to come out victorious. Now, there's some shaking going to go on in the economy a bit and different things like that. But the Lord told me to say to you, don't be afraid at the shakings, because you're a victorious church. And the Lord is going to give you much, much victory in the coming days. And I just see, again, there's a word that the Apostolic Council of Prophetic Elders that I'm the chair of received, this word to stand. But we also got the word a glory awakening, meaning that there's going to be such an awakening come to the church first, but then for revival and transformation in nations. We've been talking about revival and transformation a long time, I know. But I just want to say to you that Indonesia is going to be especially impacted by this glorious awakening. It's going to be on a scale you cannot imagine. I just want to encourage you. This is a time to study on healing. This is a time to prepare yourselves and not be afraid. And I just want for you in a short little video I'm sending you this morning to be encouraged. You are so beloved of the Lord, and God loves you so much, and you're going to get through this, and you're going to get through this victoriously. And even those who've had great challenges and those who've had mourning, God wants to give you beauty for ashes and the oil of joy for mourning. And He will do it, and you will overcome. And Indonesia is a glorious bride, but a bride equipped for war, a bride equipped to stand in the face of adversity, stand that the word of God is true. So plant your feet firmly, be strong in the Lord and the power of His might, and God is going to do some things. So, like I said, if some things shake, remember that your economy is not based on the nation's economy, but in the end, God will begin to turn things around, even for the nations. God bless you. Love you all. Merry Christmas. Fokus panggilanmu, engkau dipilih Tuhan hari-hari ini. Sadarilah itu anugerah Tuhan, bukan maumu, bukan mau kita. Kalau kita dipilih Tuhan, Tuhan mau anugerah itu kita gunakan dengan sebaik mungkin. Tuhan mau hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau kita dipisahkan dari neraka. Tuhan mau kita diangkat dan kita kembali ke rumah bersama dengan Dia di surga. Jangan sia-siakan hidupmu untuk saat engkau dipilih Tuhan hari-hari ini menjadi anak Tuhan. Bahkan jangan gadaikan Yesus dengan yang lain. Apa yang harus kita koreksi? Kasih-Mu yang mula-mula di dalam Tuhan. Jangan duakan Yesus dengan yang lain. Jangan engkau hanya berpikir dengan kondisimu sekarang ini saja. Sementara engkau menggadaikan Yesus dengan yang lainnya, supaya aku dapat terkenal, supaya aku cepat gampang
pertolongan, supaya aku cepat ditolong. Kita gadaikan Yesus dengan yang lain. Yang harus kita koreksi yang ketiga adalah supaya kita terus melihat yang tidak kelihatan. Yesus Kristus itu yang menjadi pengharapan kita. Kita boleh sesak karena masalah kita. Kita boleh takut dengan pandemi ini. Tetapi sesungguhnya Tuhan mau ajar. Lihat ke atas. Lihat Yesus yang mengasihimu. Yang sesungguhnya Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Engkau tidak akan pernah lama di dunia ini, kata Tuhan. Sebentar lagi aku akan angkat engkau. Aku akan pisahkan engkau dengan dunia ini. Oleh sebab itu, saudara, ketika engkau menghadapi segala sesuatu, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Pesan Tuhan buat Indonesia sungguh luar biasa. Kita akan menjadi umat berkemenangan di dalam Tuhan. Asal saja kita terus mengandalkan Tuhan. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yesus, namamu indah, haleluya. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Haleluya, kalau engkau nangkap firman Tuhan, kalau engkau nangkap firman Tuhan, taruh tangan kirimu di dada, tangan kananmu engkau angkat di hadapan Tuhan. Aku nangkap
nangkap Tuhan. Terpujilah Ngomong sama Tuhan, aku nangkap Tuhan apa yang Tuhan katakan pagi ini. kuasa. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara bisa ngomong sama Tuhan, aku nangkap Tuhan apa yang Tuhan katakan. Yes. Kekal selamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. 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 Siara lawa yara la kara wara la wara la wara la wara sikera la yara la wara la wara la wara la wara la wara la wara sik. Ora kala wa yara la wara la wara la wara la sudah menyampaikan apa yang Tuhan mau untuk hamba-Mu sampaikan buat umat-Mu Tuhan 5 generasi di tempat ini. Tuhan, Roh-Mu yang kudus terus melampaui setiap 5 generasi yang hari-hari ini sedang kami bawa Tuhan, mendekat kepadamu lebih lagi Tuhan untuk mempersiapkan kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, hamba-Mu sangat terbatas menyampaikan, tetapi Roh Kudus ambil alih untuk lebih lagi umat-Mu mengerti, menangkap dan melakukan setiap kali firman Tuhan sampaikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Selamanya, haleluya. Terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, ibadah kita hari ini adalah minggu terakhir di bulan Desember tahun 2020. Saya percaya jika engkau masih bisa mengikuti ibadah hari ini, semuanya karena penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami umat-Mu memuji memuliakan nama-Mu di minggu terakhir di bulan Desember tahun 2020 ini. Apa yang kami lakukan dalam ibadah ini, dalam pujian kami, penyembahan kami, apapun kami kerjakan, bila itu semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Bahkan lihat ibadah ini membawa berkat tersendiri bagi kami, yang membuat roh kami untuk tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Bahkan kami percaya mujizat Tuhan masih ada bagi orang percaya. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sakit disembuhkan, yang menghadapi jalan buntu, Tuhan buka jalan selalu Tuhan dengan cara-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bersyukur untuk semua hamba-Mu yang telah sudah melayani pagi hari ini. Engkau terus perlengkapi, Engkau terus pakai untuk pelayanan-pelayanan ke depan di tahun 2021, supaya tetap semangat mengerjakan tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Bahkan firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini, kami percaya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Supaya firman-Mu termaterai dalam hidup kami, membawa kami terus menjadi umat Tuhan yang tetap ada dalam jalan Tuhan, mengerjakan panggilan yang Tuhan percayakan buat kami, bahkan tetap memiliki kasih yang mula-mula, dan tetap memandang perkara-perkara yang dahsyat yang Tuhan sediakan bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berpisah satu lain. Seperti Tuhan menuntun kami pada waktu kami berangkat, demikian pada waktu kami pulang, penyertaan Tuhan sempurna bagi kami semuanya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya segala sesuatunya Tuhan sediakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dalam ibadah kami pagi ini. Haleluya. Mari Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku udah kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya dan dilawat Tuhan, ditolong Tuhan, bahkan diberkati Tuhan, kita berkata bersama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.